Bab 766. Qiaolong dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Barusan Tetua Hua telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap dengan mudah dipukul mundur oleh satu pukulan Kong Jin. Bahkan setelah melancarkan pukulan itu, Kong Jin masih terlihat santai seolah tidak mengerahkan tenaga berarti. Kekuatan seperti itu membuat semua orang merasa terkejut. Kong Jin berada pada tingkat pertama alam samudera spiritual, namun kekuatan tempurnya ternyata begitu mengerikan. Dalam hati mereka muncul dugaan bahwa pemuda ini kemungkinan adalah seorang jenius luar biasa yang jarang terlihat. Qiaolong bergumam dalam hati. Di alam samudera spiritual, seseorang yang masih mampu bertarung melampaui tingkat kultivasinya sendiri, pasti termasuk dalam jajaran jenius yang sangat langka. Di wilayah Naga Sembilan, sebenarnya tidak sedikit orang yang mampu menembus alam samudera spiritual sebelum usia 30 tahun. Namun sebagian besar dari mereka hanyalah praktisi biasa. Mereka mungkin sedikit lebih menonjol daripada orang lain, tetapi sama sekali tidak dapat disebut sebagai jenius sejati. Sementara itu, Qiaolong merasa sangat yakin bahwa Kong Jin termasuk dalam golongan anak kesayangan langit. Jantungnya berdetak semakin cepat. Jika Kong Jin saja sudah merupakan seorang jenius seperti itu, maka bagaimana dengan Lu Ming? Tiba-tiba mata Xiulong membelalak dan jantungnya berdetak semakin keras. Ia akhirnya mengingat sesuatu. Beberapa waktu lalu ia mendengar kabar dari teman-temannya bahwa pertarungan untuk daftar Raja Langit tahun ini telah berakhir. Daftar baru telah diumumkan, dan orang yang menduduki peringkat pertama serta dikenal sebagai esper terkuat adalah seseorang bernama Lu Ming. Namun belakangan ini seluruh wilayah Naga Sembilan sedang dilanda kegemparan karena berbagai tempat suci kultivasi telah dibuka. Banyak kekuatan besar maupun kecil berusaha merebut kesempatan untuk memasuki tempat-tempat suci tersebut. Perhatian mereka tertuju pada para jenius yang telah mencapai alam samudera spiritual dan berada dalam daftar 1000 jenius teratas. Karena itulah tidak banyak orang yang lagi memperhatikan daftar Raja Langit. Kini Xiulong akhirnya teringat kembali. Orang yang berada di puncak daftar Raja Langit memang bernama Lu Ming. Dengan bakat seperti itu, menembus alam samudera spiritual jelas bukan sesuatu yang aneh. Dalam hati Xiulong muncul kegelisahan sekaligus kekaguman. Jika orang ini benar-benar Lu Ming, maka kemampuan tempurnya setelah mencapai alam samudera spiritual pasti sangat menakutkan hingga sulit dibayangkan. Tetua Hua yang tadi terpental mundur akibat pukulan Kong Jin segera menenangkan napasnya. Bukannya marah, ia justru tertawa keras. Lu Ming kemudian menatap Tetua Hua dengan tenang. Sesaat kemudian ia melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya ke udara. Tidak ada serangan yang terlihat, namun ruang kosong di depan telapak tangan itu tiba-tiba beriak seperti permukaan air yang disentuh angin. Riak tersebut menyebar ke segala arah, membuat udara di sekitarnya bergetar. Pemandangan itu membuat jantung Qiaolong, Tetua Hua, dan yang lainnya berdebar kencang. Mata mereka membelalak karena keterkejutan. Hanya dengan satu ayunan telapak tangan mampu mengaduk ruang kosong hingga beriak seperti itu. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Qiaolong segera tertawa keras, memuji kekuatan kedua pemuda itu yang telah membuka wawasan mereka semua. Setelah itu Qiaolong menyatakan bahwa Sekte Awan Laut merasa terhormat jika kedua pemuda tersebut bersedia membantu mereka dalam kompetisi yang akan datang. Lu Ming kemudian menyampaikan bahwa mereka bukan hanya berdua, melainkan ada satu orang lagi yang akan ikut serta. Qiaolong bertanya mengenai syarat yang mereka ajukan untuk membantu Sekte Awan Laut. Syarat yang diajukan sangat sederhana. Lu Ming menginginkan 4 tempat untuk memasuki pegunungan 100 yang dimuliakan. Permintaan itu membuat Qiaolong terkejut. Dalam kompetisi kali ini terdapat 36 kekuatan yang ikut serta. Hanya 6 kekuatan teratas yang akan mendapatkan kesempatan memasuki pegunungan 100 yang dimuliakan. Kekuatan yang menempati posisi ke-6 hanya memperoleh 3 tempat, sedangkan posisi ke-5 dan ke-4 memperoleh 4 tempat. Lu Ming tetap menyampaikan dengan penuh keyakinan bahwa Sekte Awan Laut tidak perlu khawatir. Selama mereka mampu masuk ke dalam 3 besar, jumlah tempat yang diperoleh pasti lebih dari 4. Mereka hanya membutuhkan 4 tempat, sedangkan sisanya tetap menjadi milik Sekte Awan Laut. Nada bicara Lu Ming dipenuhi keyakinan mutlak. Ia telah mengetahui secara umum kekuatan berbagai sekte di sekitar kota perhimpunan besar. Karena itu ia sangat percaya diri bahwa mereka pasti mampu mencapai setidaknya 3 besar. Qiaolong dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kepercayaan diri Lu Ming benar-benar luar biasa. Setelah berpikir sejenak, Qiaolong akhirnya menyetujui syarat tersebut.
Bagaimanapun juga, tanpa bantuan Luming dan yang lainnya, Sekte Awan Laut bahkan mungkin tidak mampu masuk ke 6 besar. Jika itu terjadi, mereka tidak akan memperoleh satupun tempat. Kompetisi kali ini merupakan pertempuran kelompok yang menguji kekuatan keseluruhan setiap sekte. Masing-masing kekuatan akan mengirim 9 ahli untuk bertarung secara bersamaan. Hanya dengan mengalahkan lawan mereka dapat meraih kemenangan, sehingga formasi pertempuran menjadi sangat penting. Xiaolong kemudian menjelaskan bahwa selain 3 orang dari pihak Luming, ia akan mengirim 6 ahli dari Sekte Awan Laut. Ia berharap mereka dapat meluangkan waktu untuk berlatih formasi pertempuran bersama. Namun Luming mengeluarkan sebuah lempeng giok. Di dalamnya tersimpan metode sebuah formasi pertempuran yang dapat membentuk pertahanan sangat kuat. Menurutnya formasi itu cukup cocok untuk kompetisi tersebut. Ia menyarankan agar para anggota Sekte Awan Laut mempelajarinya terlebih dahulu. Xiaolong menerima lempeng giok itu dan segera memeriksanya. Ekspresinya langsung berubah. Ia memiliki sedikit pemahaman tentang Dao Prasasti, sehingga dapat segera melihat bahwa formasi ini sangat mendalam. Ini adalah formasi tingkat 6 yang jauh lebih rumit dan halus dibandingkan formasi yang pernah ia peroleh sebelumnya. Xiaolong sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada Luming dengan penuh semangat. Setelah itu Luming bersama Kong Jin meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke tempat tinggal mereka. Tetua Hua kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa kedua pemuda itu jelas merupakan jenius luar biasa. Meskipun nama mereka belum muncul dalam daftar 1000 jenius teratas, belakangan ini memang banyak jenius baru yang bermunculan. Xiaolong lalu menyampaikan satu kabar penting. Ia menyebutkan bahwa nama orang yang menduduki posisi terkuat dalam daftar Raja Langit tahun ini adalah Luming. Mendengar hal itu, semua orang langsung terkejut. Namun setelah keterkejutan itu, rasa kegembiraan pun muncul. Jika memang benar demikian, maka Sekte Awan Laut benar-benar telah menemukan harta karun kali ini. Bagi sekte kecil seperti mereka, meskipun nantinya tidak memperoleh peringkat tinggi, mampu menjalin hubungan dengan seorang jenius luar biasa seperti Luming saja sudah merupakan keuntungan yang sangat besar. Setelah kembali ke tempat tinggal mereka, Luming dan Kong Jin segera kembali berlatih kultivasi. Ruan Tingting juga berubah setelah mengalami berbagai peristiwa sebelumnya. Ia menjadi jauh lebih rajin berkultivasi dan hampir selalu tinggal di kamarnya. Luming dan kedua temannya tidak ikut serta dalam latihan formasi pertempuran karena bagi mereka latihan tersebut tidak terlalu berarti. Xiaolong dan yang lainnya juga tidak banyak bertanya karena mengira mereka sudah sangat mahir dalam formasi pertempuran. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa terasa 7 hari telah berlalu, dan hanya tersisa 1 hari sebelum kompetisi dimulai. Pada hari itu Kiao Xuan datang menemui Luming dan kedua temannya untuk memperkenalkan mereka kepada 6 peserta lain yang akan mewakili Sekte Awan Laut. Di sebuah alun-alun besar di dalam Sekte Awan Laut, 6 sosok berdiri di berbagai posisi. Tubuh mereka bergerak cepat sementara aura mereka saling terhubung dan menyatu, membentuk aliran energi yang terkoordinasi. Mereka sedang berlatih formasi pertempuran yang sebelumnya diberikan oleh Luming. Di antara 6 orang tersebut, 1 orang berada pada tahap awal tingkat ketiga alam samudra spiritual. 2 orang berada pada puncak tingkat kedua alam samudra spiritual. 2 orang lainnya berada pada tahap awal dan tahap tengah tingkat kedua alam samudra spiritual. Sementara 1 orang lagi berada pada puncak tingkat pertama alam samudra spiritual. Tetua Hua termasuk salah satu di antara mereka, sedangkan Xiaolong berdiri di samping sambil mengamati latihan itu dengan seksama. Ketika Luming dan 2 temannya tiba, Xiaolong tersenyum menyambut mereka. Beberapa saat kemudian latihan formasi pertempuran itu berakhir. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju mendekat. Orang itu adalah seorang ahli yang diundang dari luar oleh ayah Kiao Xuan. Namanya Yubo dan kultivasinya berada pada tahap awal tingkat ketiga alam samudra spiritual. Bab 767. Yubo memandang Luming dan yang lainnya dengan tatapan meremehkan. Dalam pandangannya, ketiga orang yang masih sangat muda itu tampak tidak berpengalaman dan sama sekali tidak terlihat seperti ahli yang layak menjadi bantuan eksternal. Xiaolong mengerutkan kening melihat sikap tersebut, tetapi tetap menjelaskan bahwa memang ada 3 orang yang akan membantu Sekte Awan Laut dalam kompetisi kali ini. Namun Yubo semakin menunjukkan ketidakpuasannya. Ia menilai keputusan itu tidak masuk akal. Menurutnya mengundang 3 orang muda yang belum terbukti kemampuannya hanya akan membahayakan seluruh tim. Medan pertempuran bukan tempat bermain-main. Ia bahkan menyebut mereka sebagai beban yang hanya akan menyeret semua orang menuju kekalahan. Mendengar ucapan itu,
Kong Jin langsung tersulut amarah. Ia tidak terima disebut sebagai sampah oleh seorang tua yang bahkan belum mengetahui kekuatan mereka. Yubo semakin marah ketika melihat Kong Jin berani membantah. Ia mempertanyakan mengapa ketiga orang itu tidak ikut berlatih formasi pertempuran bersama yang lain. Dalam pandangannya, orang yang tidak ikut berlatih jelas tidak berguna dan hanya akan menghambat persiapan tim. Lu Ming hanya tertawa kecil melihat keributan itu. Ia menjelaskan bahwa mereka memang tidak ikut berlatih karena tidak perlu melakukannya. Ia kemudian menyebutkan bahwa tujuan utama dari formasi pertempuran yang diberikan sebenarnya bukan untuk meningkatkan kekuatan serangan. Menurut Lu Ming, fungsi utama formasi itu adalah memperkuat pertahanan. Dengan formasi tersebut, 6 orang dari Sekte Awan Laut dapat melindungi diri mereka sendiri secara maksimal. Adapun urusan melawan musuh tidak perlu mereka khawatirkan. Semua itu cukup diserahkan kepada Lu Ming dan kedua temannya. Ucapan itu membuat semua orang yang hadir tertegun. Bahkan Qiaolong juga terkejut mendengarnya. Barulah saat itu Qiaolong benar-benar memahami maksud Lu Ming ketika memberikan formasi tersebut. Sejak awal Lu Ming memang tidak pernah berharap 6 orang itu ikut menyerang lawan. Mereka hanya diminta memperkuat pertahanan agar tidak menjadi beban. Walaupun Qiaolong telah menebak bahwa Lu Ming adalah jenius luar biasa dari daftar Raja Langit, ia tetap merasa bahwa kepercayaan diri pemuda itu terlalu besar. Yubo justru tertawa keras mendengar penjelasan tersebut. Dalam pandangannya, sikap itu hanyalah kesombongan yang tidak masuk akal. Lu Ming kemudian memandang Kong Jin dengan santai. Ia mengatakan bahwa ia tidak tertarik menghadapi orang seperti Yubo. Ia menyerahkan urusan itu kepada Kong Jin dan menyatakan bahwa 5 langkah saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Namun Kong Jin justru menyeringai dan mengatakan bahwa 1 langkah saja sudah cukup. Sebelum Kong Jin bergerak, Xie Nianqing melangkah maju. Melihat gadis muda itu maju menghadapi dirinya, Yubo semakin marah. Baginya tindakan itu merupakan penghinaan besar. Aura kuat dari tingkat ketiga alam samudera spiritual langsung meledak keluar dari tubuhnya. Tekanan besar itu membuat orang-orang di sekitarnya segera mundur. Yubo mengulurkan tangan dan membentuk cakar besar dari energi sejati, lalu mencengkeram ke arah Xie Nianqing. Namun Xie Nianqing hanya mengangkat tangan kecilnya dan mendorong ke depan. Dalam sekejap, medan kekuatan iblis langit turun dengan tekanan mengerikan. Bersamaan dengan itu, kekuatan pemotong yang dipenuhi kehancuran meledak keluar. Setelah menembus alam samudera spiritual, pemahaman Xie Nianqing terhadap kekuatan kehancuran dan angin telah sepenuhnya menyatu. Medan kekuatan iblis langit serta kekuatan pemotongnya menjadi berkali-kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Serangan Yubo langsung hancur. Kekuatan kehancuran itu menghantam tubuhnya dengan dahsyat. Tubuhnya terpental ke belakang sambil memuntahkan darah. Ia menjerit kesakitan. Wajahnya dipenuhi ketakutan karena pada saat tadi ia benar-benar merasakan dirinya hampir terbelah menjadi 2. Sebenarnya Xie Nianqing telah menahan kekuatannya. Jika tidak, tubuh Yubo benar-benar sudah terpotong menjadi 2 bagian. Setelah kejadian itu, Lu Ming langsung berbalik dan pergi dari tempat tersebut bersama Xie Nianqing dan Kong Jin. Orang-orang yang tersisa di alun-alun hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah tercengang. Mereka sudah berusaha memperkirakan kemampuan Lu Ming dan kedua temannya setinggi mungkin. Namun kenyataan yang terjadi jauh melampaui bayangan mereka. Kekuatan tempur ketiga orang itu benar-benar sulit dipahami. Seorang ahli tingkat ketiga alam samudera spiritual seperti Yubo saja dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Kemenangan itu benar-benar merupakan penindasan mutlak. Di dalam hati mereka perlahan muncul harapan baru terhadap kompetisi yang akan datang. Mungkin kali ini Sekte Awan Laut benar-benar memiliki kesempatan untuk menembus 3 besar. Wajah Yubo sendiri berubah-ubah antara merah dan hijau karena rasa malu dan marah. Pada akhirnya ia mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi ikut serta dalam kompetisi tersebut. Ia bahkan menolak semua hadiah yang sebelumnya dijanjikan oleh Sekte Awan Laut. Setelah itu ia pergi dengan langkah besar tanpa menoleh lagi. Namun Qiaolong tidak berniat menahannya. Jika kejadian itu terjadi sebelumnya, ia pasti akan berusaha mempertahankan Yubo. Bagaimanapun juga Yubo adalah satu-satunya ahli tingkat ketiga alam samudera spiritual yang dimiliki Sekte Awan Laut. Namun sekarang situasinya telah berubah. Kehadiran Yubo tampaknya tidak lagi mempengaruhi kekuatan keseluruhan tim. Bahkan jika Yubo pergi, mereka masih bisa mencari seorang praktisi alam samudera spiritual lain untuk mengisi posisi kosong tersebut. Selama Lu Ming dan 2 temannya tetap berada di pihak mereka, itu sudah lebih dari cukup.
Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap, 1 hari telah berlalu. Kompetisi untuk memperebutkan tempat memasuki pegunungan 100 yang dimuliakan akhirnya dimulai. Kali ini terdapat 36 kekuatan dari wilayah sekitar 3 kota besar, termasuk kota perhimpunan besar, yang ikut bersaing. Namun hanya 6 kekuatan teratas yang berhak mendapatkan tempat. Kekuatan yang menempati posisi pertama akan memperoleh 8 tempat. Posisi kedua memperoleh 6 tempat. Posisi ketiga memperoleh 5 tempat. Posisi keempat dan kelima masing-masing memperoleh 4 tempat. Sedangkan posisi ke-6 hanya memperoleh 3 tempat. Total terdapat 30 tempat yang diperebutkan. Lokasi kompetisi berada di sebuah puncak gunung di perbatasan 3 kota tersebut. Gunung itu dikenal dengan nama Puncak Juping. Puncak gunung itu sangat datar. Di atasnya dibangun sebuah panggung pertempuran raksasa dengan banyak tempat duduk penonton di sekelilingnya. Sejak dahulu, setiap acara besar yang melibatkan 3 kota selalu diselenggarakan di tempat ini. Pada hari itu Puncak Juping dipenuhi oleh manusia. 36 kekuatan yang hadir duduk berkelompok sesuai dengan sekte masing-masing. Lu Ming, Xie Nianqing, dan Kong Jin duduk bersama kelompok sekte awan laut sambil mengamati keadaan di sekitar mereka. Tidak jauh dari sana terlihat kelompok sekte pedang angin yang terbagi menjadi 2 bagian. Qiao Xuan menatap ke arah mereka dengan ekspresi serius. Ia menyebutkan bahwa sekte pedang angin berhasil mengundang 2 monster dari Sungai Qinghe sebagai bantuan eksternal. Lu Ming memandang ke arah tersebut. Ia melihat Ye Fa duduk di posisi utama di antara kelompok sekte pedang angin. Di belakangnya terdapat para murid dan tetua sekte itu. Di antara mereka berdiri 2 pria tua kurus berjubah hijau dengan tatapan dingin. Sesekali mereka melirik ke arah Lu Ming dan kelompok sekte awan laut. Ye Qing juga berada di sana. Tatapannya kepada Lu Ming dipenuhi kebencian. Kong Jin menatap mereka dengan senyum ganas. Di dalam hatinya ia berjanji bahwa jika sekte pedang angin bertemu dengan mereka dalam kompetisi ini, mereka pasti akan melumpuhkan seluruh anggota sekte tersebut. Tidak mungkin bagi mereka mendapatkan satu pun tempat. Ruan Tingting yang duduk di sampingnya mengangguk perlahan. Matanya dipenuhi kebencian yang dalam. Sementara itu di sisi sekte pedang angin, Ye Fa sedang berbicara kepada 2 monster dari Sungai Qinghe. Ia memperingatkan bahwa 3 pemuda dari sekte awan laut tidak boleh diremehkan karena kekuatan tempur mereka sangat kuat. Jika bertemu mereka di arena, ia berharap kedua monster itu dapat membunuh mereka. Pemimpin dari 2 bersaudara Qinghe hanya tertawa dingin, tatapannya tertuju pada Xie Nianqing dengan niat jahat. Baginya gadis itu jauh lebih cantik dibandingkan Ruan Tingting. Ia bahkan sudah membayangkan untuk menangkap gadis tersebut. Ye Fa juga memperlihatkan senyum dingin. Baginya selama kedua pemuda yang menghalangi itu dibunuh, gadis tersebut tidak akan memiliki siapapun untuk melindunginya. Bab 768. Setelah kehilangan Ruan Tingting, sekte pedang angin harus membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang 2 monster dari Sungai Qinghe. Memikirkan harga yang telah dibayarkan membuat hati Ye Fa terasa sakit. Dalam pikirannya, semua ini adalah kesalahan Ruan Tingting. Ia juga menyalahkan Lu Ming yang ikut campur dalam urusan tersebut. Jika bukan karena mereka, ia tidak perlu membayar harga sebesar itu untuk mengundang para ahli. Namun Ye Fa telah bertekad untuk memenangkan kompetisi kali ini. Selain Ye Qing, ia masih memiliki 2 putra. Ia harus mendapatkan tempat untuk memasuki pegunungan 100 yang dimuliakan bagi kedua putranya. Hanya dengan cara itu keluarga Ye dapat terus berkembang dan mempertahankan kejayaannya. Di sudut bibir Ye Fa muncul senyum penuh kepuasan. Tidak ada orang lain yang mengetahui rahasia ini, tetapi sebagai leluhur keluarga Ye, ia sebenarnya baru saja mengalami terobosan beberapa hari sebelumnya. Kultivasinya telah meningkat dari tingkat ketiga alam samudra spiritual menjadi tingkat keempat alam samudra spiritual. Dengan terobosan itu, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Kekuatan sekte pedang angin pun ikut melonjak. Kali ini mereka tidak hanya ingin memasuki 6 besar. Mereka bahkan ingin menembus 3 besar, atau mungkin meraih peringkat pertama. Saat Ye Fa masih tenggelam dalam pikirannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Aura yang dipancarkannya sangat kuat dan menimbulkan tekanan besar pada semua orang di bawah. Orang itu adalah hakim yang ditugaskan untuk memimpin kompetisi. Hakim tersebut berasal dari wilayah inti naga 9. Di wilayah inti itu terdapat 3 urat naga besar yang tidak berada di bawah kendali kekuatan manapun.
Tempat tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali pengawal Kekaisaran di Tian yang langsung melayani Kaisar bela diri Di. Bahkan 6 keluarga kuno yang paling kuat pun tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan kekuatan sebesar itu. Semua keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah ini berada di tangan pengawal Kekaisaran di Tian. Dengan kata lain, pengawal Kekaisaran di Tian merupakan kekuatan inti dari pengawal ilahi milik Kaisar Di. Ketika hakim itu muncul, para pemimpin dari 36 kekuatan yang hadir segera berdiri dan memberi penghormatan. Hakim tersebut kemudian mengumumkan bahwa kompetisi untuk memperebutkan tempat memasuki pegunungan 100 yang dimuliakan akan segera dimulai. Sebanyak 36 kekuatan akan ikut serta. Setiap kekuatan harus mengirimkan anggota mereka ke arena pertempuran. Jika ada anggota yang tewas selama pertempuran, mereka tidak diperbolehkan mengganti orang lain. Setelah pengumuman itu, para peserta dari 36 kekuatan segera bangkit dan terbang menuju tengah arena pertempuran. Kelompok Luming bersama 6 orang dari Sekte Awan Laut juga terbang ke arena dan berdiri dalam satu barisan. Semua orang mulai saling mengamati lawan mereka. Banyak penonton memperhatikan para ahli yang diundang oleh berbagai kekuatan. Beberapa orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak kekuatan besar kali ini benar-benar telah membayar harga mahal untuk mengundang para ahli kuat dari luar. Sekte Pedang Angin bahkan berhasil mengundang 2 monster dari Sungai Qinghe. Pemimpin mereka berada pada tingkat keempat alam samudra spiritual dan dikenal sebagai lawan yang sangat kuat. Selain itu, Sekte Bulan Merah juga mengundang seorang praktisi pengembara terkenal yang memiliki 6 jari. Orang itu juga merupakan ahli pada tingkat keempat alam samudra spiritual. Namun yang paling menakutkan tetaplah Istana Tanpa Niat. Sejak dahulu Istana Tanpa Niat dikenal sebagai kekuatan terkuat di antara 36 kekuatan tersebut. Mereka sudah memiliki 2 ahli tingkat keempat alam samudra spiritual. Kali ini bahkan muncul beberapa wajah baru yang belum dikenal sehingga banyak orang penasaran mengenai kekuatan mereka. Di wilayah sekitar 3 kota besar ini, 36 kekuatan tersebut sebenarnya hanyalah kekuatan kecil. Biasanya sebuah kekuatan sudah dianggap cukup kuat jika memiliki seorang ahli puncak tingkat ketiga alam samudra spiritual. Sedangkan jika memiliki ahli tingkat keempat alam samudra spiritual, kekuatan tersebut sudah termasuk dalam kelompok kekuatan teratas. Namun ketika banyak orang memperhatikan susunan peserta dari Sekte Awan Laut, tawa ejekan segera terdengar. Di antara 9 orang yang dikirim oleh Sekte Awan Laut, terdapat 3 pemuda yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun. Pemandangan itu membuat banyak orang merasa lucu. Tidak ada satu pun dari 36 kekuatan lain yang mengirimkan peserta di bawah usia 30 tahun. Banyak orang menganggap Sekte Awan Laut benar-benar sudah kehabisan ahli. Beberapa bahkan berpendapat bahwa Sekte Awan Laut hanya datang untuk ikut meramaikan acara tanpa benar-benar berharap mendapatkan tempat. Pemimpin Sekte Tulang Besi yang duduk tidak jauh dari kelompok Sekte Awan Laut tertawa keras sambil memandang Xiaolong. Sekte Tulang Besi memang selalu berselisih dengan Sekte Awan Laut. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih kuat, mereka tetap mengundang beberapa ahli tambahan untuk kompetisi ini. Melihat Sekte Awan Laut justru mengirim 3 pemuda muda, ia merasa kesempatan ini sangat cocok untuk mengejek mereka. Di sisi lain, pemimpin Sekte Bulan Merah juga ikut menambahkan ejekan. Ia menyatakan bahwa mungkin Xiaolong hanya ingin mengikuti kompetisi secara formal lalu menyerah sejak awal. Biasanya para pemimpin sekte atau kepala keluarga tidak ikut bertarung secara langsung. Jika mereka mati di medan pertempuran, dampaknya terhadap kekuatan mereka akan sangat besar. Xiaolong hanya menjawab dengan tenang bahwa pertarungan belum dimulai sehingga tidak ada gunanya membuat kesimpulan terlalu cepat. Namun pemimpin Sekte Tulang Besi justru tertawa semakin keras. Ia bahkan mengejek dengan mengatakan bahwa mungkin para pemuda dari Sekte Awan Laut itu adalah jenius tak tertandingi. Tawa penuh ejekan itu menyebar di antara banyak orang. Istilah jenius langit bukanlah sesuatu yang mudah diberikan. Di seluruh benua timur hanya ada sedikit orang yang benar-benar pantas menyandang gelar tersebut. Untuk para praktisi alam samudra spiritual, hanya mereka yang berada dalam 600 besar dalam daftar 1000 jenius yang dapat dianggap sebagai jenius langit. Bahkan jika ditambah dengan beberapa jenius baru yang belum tercatat, jumlahnya tetap tidak akan melebihi 1000 orang. Di antara para jenius tersebut, sebagian besar berasal dari Sekte Mayat Surgawi, Sekte Jimat Roh, serta Istana Ilahi Kaisar Surga.
Bagi kekuatan kecil seperti Sekte Awan Laut, hampir tidak mungkin mereka mampu mengundang seorang jenius langit. Karena itu ejekan terhadap Sekte Awan Laut terus terdengar dari berbagai arah. Di tempat duduk penonton, Qiao Xuan duduk bersama Ruan Tingting. Wajah Qiao Xuan terlihat tidak senang mendengar semua ejekan tersebut. Ia berharap Lu Ming dan kedua temannya dapat segera memberi kejutan besar kepada semua orang yang meremehkan mereka. Di atas langit, Hakim memperhatikan keadaan arena lalu mengangguk. Para peserta kemudian diminta kembali ke tempat duduk mereka. Hakim mulai menjelaskan aturan kompetisi. 36 kekuatan akan dipasangkan satu sama lain untuk bertarung. Pemenang akan maju ke babak berikutnya, sedangkan yang kalah langsung tersingkir. Setelah putaran pertama selesai, hanya akan tersisa 18 kekuatan. Pada putaran berikutnya, mereka kembali bertarung berpasangan hingga tersisa 9 kekuatan terakhir. 9 kekuatan itu kemudian akan saling bertarung satu sama lain. 6 kekuatan dengan hasil terbaik akan memperoleh peringkat dan mendapatkan kesempatan memasuki pegunungan 100 yang dimuliakan. Setelah aturan dijelaskan, kompetisi pun resmi dimulai. Pertarungan pertama mempertemukan Sekte Bulan Merah melawan keluarga Zhang. Begitu nama mereka dipanggil, kedua pihak segera naik ke arena. Banyak orang sudah dapat menebak hasilnya. Kekuatan keluarga Zhang memang tidak terlalu kuat. Sementara itu Sekte Bulan Merah memiliki 2 ahli puncak tingkat ketiga alam samudra spiritual dan bahkan mengundang praktisi 6 jari yang merupakan ahli tingkat keempat alam samudra spiritual. Kekuatan seperti itu membuat mereka memiliki peluang besar untuk memasuki 6 besar. Begitu pertempuran dimulai, 9 orang dari keluarga Zhang segera membentuk formasi pertempuran. Namun praktisi 6 jari dari Sekte Bulan Merah maju dengan langkah penuh dominasi. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar. Formasi pertempuran keluarga Zhang dengan cepat dihancurkan. Ahli terkuat dari keluarga Zhang hanya berada pada tingkat menengah tingkat ketiga alam samudra spiritual, sehingga sama sekali tidak mampu menandingi kekuatan lawan. Tidak lama kemudian formasi mereka runtuh. Salah satu ahli tingkat ketiga alam samudra spiritual dari keluarga Zhang bahkan terbunuh oleh praktisi 6 jari. Melihat situasi itu, anggota keluarga Zhang yang tersisa segera mengakui kekalahan. Dalam pertempuran tim yang terdiri dari 9 orang, sebuah tim dapat menyerah jika 5 orang atau lebih menyatakan kekalahan. Selama lebih dari setengah anggota tim menyerah, pertarungan akan dihentikan. Jika jumlahnya kurang dari setengah, maka lawan tetap berhak melanjutkan serangan. Bab 769. Sekte Bulan Merah meraih kemenangan dengan mudah. Setelah itu, Hakim kembali memilih 2 kekuatan lain untuk bertarung. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak cukup besar sehingga pemenangnya dapat segera ditentukan. Kompetisi terus berlanjut. Dalam waktu singkat lebih dari 10 pertandingan telah berlangsung. Kemudian suara Hakim kembali terdengar, mengumumkan pasangan berikutnya. Sekte Awan Laut melawan Sekte Tulang Besi. Mendengar pengumuman itu, pemimpin Sekte Tulang Besi langsung tertawa keras. Baginya ini adalah kesempatan yang sangat diinginkan. Ia merasa sangat senang bisa bertarung langsung dengan Sekte Awan Laut. Qiao Long sempat terkejut, tetapi kemudian memperlihatkan senyum dingin. Baginya ucapan itu justru merupakan kalimat yang ingin ia sampaikan. 9 orang dari masing-masing pihak segera melompat menuju arena pertempuran. Lu Ming dan Xianyan King berdiri di belakang formasi sambil mengamati lawan. Sekte Tulang Besi memang telah mengundang beberapa ahli kuat. 2 orang berada pada tahap akhir tingkat ketiga alam samudra spiritual. 1 orang berada pada tingkat ketiga alam samudra spiritual. Sisanya berada pada tingkat kedua alam samudra spiritual. Sementara itu pihak Sekte Awan Laut terlihat jauh lebih lemah. Orang terkuat di pihak mereka hanya berada pada puncak tingkat kedua alam samudra spiritual. Bahkan terdapat 5 orang yang hanya berada pada tingkat pertama alam samudra spiritual. Melihat perbedaan itu, seorang pria kekar dari Sekte Tulang Besi tertawa keras. Ia menyarankan agar Sekte Awan Laut segera mengakui kekalahan karena menurutnya tidak ada ketegangan sedikit pun dalam pertarungan ini. Namun Kong Jin justru menyeringai sambil membawa kapak perangnya. Ia menyatakan bahwa memang benar tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini. Namun yang akan kalah justru Sekte Tulang Besi. Ia bahkan menyarankan agar mereka segera mengakui kekalahan untuk mengurangi kerugian. Ucapan itu membuat pria kekar dari Sekte Tulang Besi tertawa semakin keras. Baginya ucapan Kong Jin benar-benar tidak masuk akal. Di sekitar arena pertempuran, para penonton dari berbagai kekuatan juga ikut tertawa. Susunan anggota Sekte Awan Laut memang terlihat sangat lemah.
5 orang hanya berada pada tingkat pertama alam samudra spiritual. Dibandingkan dengan 36 kekuatan yang hadir, mereka termasuk salah satu yang paling lemah. Namun pemuda gemuk itu justru menyuruh sekte tulang besi menyerah. Banyak orang merasa ucapan itu sangat lucu. Kong Jin menatap pria kekar itu dengan tatapan dingin dan senyum yang mengerikan. Pria kekar dari sekte tulang besi kemudian melangkah maju. Setiap langkahnya membuat panggung pertempuran bergetar. Aura kuat dari tahap akhir tingkat ketiga alam samudra spiritual meledak keluar dari tubuhnya. Sebuah kapak perang muncul di tangannya. Dengan kekuatan seperti itu, ia merasa cukup seorang diri untuk menghancurkan formasi sekte awan laut. Kong Jin langsung berteriak kepada Lu Ming dan yang lainnya agar tidak ikut campur. Ia ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Setelah itu ia membawa kapak perangnya dan bergegas maju. Para penonton merasa tidak percaya melihat pemandangan itu. Seorang praktisi tingkat pertama alam samudra spiritual berani menyatakan akan mengalahkan 9 orang dari sekte tulang besi seorang diri. Menurut mereka hal itu benar-benar mustahil. Orang-orang dari sekte tulang besi juga memperlihatkan senyum mengejek. Pria kekar dari sekte tulang besi kemudian berteriak dan mengayunkan kapak perangnya dengan kekuatan penuh ke arah Kong Jin. Kong Jin tertawa dengan wajah garang. Ia mengayunkan kapak raksasanya ke depan. 2 kapak perang itu bertabrakan dengan suara keras. Namun pada saat berikutnya terjadi pemandangan yang mengejutkan semua orang. Kapak perang milik pria kekar dari sekte tulang besi langsung hancur berkeping-keping dan terpental ke segala arah. Kapak milik Kong Jin tidak berhenti sedikit pun dan terus menebas ke bawah. Pria kekar itu berteriak ketakutan. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuhnya langsung terbelah menjadi 2 oleh tebasan kapak tersebut. Seluruh arena tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap dengan mata membelalak penuh keterkejutan. Seorang praktisi tingkat pertama alam samudra spiritual ternyata mampu membunuh ahli tahap akhir tingkat ketiga alam samudra spiritual hanya dengan 1 serangan. Pemandangan itu benar-benar sulit dipercaya. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, Kong Jin sudah kembali bergerak. Ia mengangkat kapak perangnya dan menerjang ke arah anggota sekte tulang besi seperti binatang buas yang mengamuk. Serangannya ganas seperti badai. Anggota sekte tulang besi baru tersadar dari keterkejutan mereka dan segera berteriak agar membentuk formasi pertempuran. 8 orang yang tersisa dengan tergesa-gesa membentuk formasi untuk menahan serangan Kong Jin. Namun semuanya tidak ada gunanya. Serangan Kong Jin terlalu ganas. Ia telah memahami kehendak penghancuran dan kehendak bumi. Gabungan kedua kehendak itu menghasilkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Hanya dalam beberapa gerakan, formasi pertempuran sekte tulang besi langsung hancur. Kapak perang Kong Jin terus bergerak tanpa henti. Seorang lagi ahli tahap akhir tingkat ketiga alam samudra spiritual tewas di tempat. Seorang ahli tingkat ketiga alam samudra spiritual lainnya juga terbunuh. Kong Jin bertarung seperti binatang buas yang tidak dapat dihentikan. Anggota sekte tulang besi yang tersisa akhirnya ketakutan. Mereka segera berteriak mengakui kekalahan dengan suara panik. Kong Jin mendengus dengan wajah tidak puas. Baginya lawan-lawan itu terlalu lemah dan bahkan tidak mampu menahan beberapa serangannya. Ia kemudian membawa kapak perangnya dan berjalan kembali dengan santai. Semua orang di sekitar arena hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Kong Jin sendirian telah mengalahkan seluruh sekte tulang besi. Situasi itu terasa sangat ironis. Sebelumnya pria kekar dari sekte tulang besi menyatakan bahwa ia seorang diri sudah cukup untuk mengalahkan sekte awan laut. Namun pada akhirnya justru Kong Jin yang sendirian mengalahkan seluruh sekte tulang besi. Di area sekte tulang besi, wajah pemimpin sekte mereka menjadi pucat. Ia menatap arena dengan ekspresi tidak percaya. Xiaolong tertawa keras sambil menatapnya. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sudah diperingatkan agar tidak terlalu percaya diri sebelum pertarungan dimulai. Pemimpin sekte tulang besi hanya bisa menatap dengan mata merah. Dalam pandangannya, Kong Jin jelas merupakan seorang jenius langit tingkat atas. Dengan kultivasi tingkat pertama alam samudra spiritual, ia mampu membunuh ahli tahap akhir tingkat ketiga alam samudra spiritual hanya dengan 1 serangan. Kekuatan tempur seperti itu bahkan telah mencapai tingkat keempat alam samudra spiritual. Bagi pemimpin sekte tulang besi, hal itu sangat sulit dipercaya. Ia tidak mengerti bagaimana sekte awan laut dapat mengundang jenius sekuat itu. Xiaolong hanya mencibir tanpa menjawab. Di dalam hatinya ia merasa sangat puas.
Di area penonton lain, para pemimpin kekuatan lain juga sedang berdiskusi. Banyak orang berpendapat bahwa Kong Jin jelas merupakan jenius langit tingkat atas. Mampu melampaui 2 tingkat kultivasi untuk membunuh lawan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh jenius biasa. Beberapa orang memperkirakan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat keempat alam samudra spiritual. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kekuatan kapak perang Kong Jin sangat luar biasa, sehingga mampu menghancurkan senjata spiritual lawannya dalam satu serangan. Menurut mereka, lawannya sempat tertegun sejenak setelah senjatanya hancur, sehingga Kong Jin berhasil membunuhnya dengan cepat. Perdebatan itu terus berlangsung di antara para penonton. Sementara itu, para anggota sekte awan laut yang berada di arena juga masih merasa terkejut. Mereka bahkan belum sempat menggunakan formasi pertempuran. Pertarungan telah berakhir terlalu cepat. Lu Ming kemudian bergerak cepat dan mengambil 3 cincin penyimpanan dari para ahli sekte tulang besi yang terbunuh. Pada saat yang sama, ia juga menyerap esensi darah dari tubuh mereka. Esensi darah dari para ahli tingkat ketiga alam samudra spiritual sangat berharga bagi Lu Ming sehingga ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Setelah itu ia membagikan cincin penyimpanan tersebut. 1 diberikan kepada Kong Jin. 1 lagi diberikan kepada Xianian King. 1 sisanya ia simpan sendiri. Saat ini Lu Ming sangat membutuhkan kristal spiritual, sehingga ia tidak berniat melepaskan kesempatan itu. Para anggota sekte awan laut lainnya hanya bisa memandang dengan rasa iri. Bab 770. Hakim kemudian mengumumkan kemenangan sekte awan laut dalam pertarungan tersebut. Lu Ming dan yang lainnya turun dari panggung pertempuran. Anggota sekte awan laut menyambut mereka dengan sorak-sorai penuh kegembiraan. Sementara itu sekte-sekte lain mulai memandang sekte awan laut dengan sikap yang lebih serius. Mereka tidak terlalu mempedulikan anggota lain dari sekte awan laut. Namun keberadaan seorang ahli seperti Kong Jin jelas merupakan sesuatu yang sangat merepotkan. Kompetisi pun terus berlanjut. Lu Ming kembali duduk di tribun dan mulai memusatkan pikirannya untuk memurnikan esensi darah yang baru saja ia serap. Esensi darah dari 3 pendekar bela diri tingkat ketiga alam samudra spiritual sangatlah kaya. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melahap esensi darah dengan kualitas setinggi itu. Ia memanfaatkan seluruh kekuatan esensi darah tersebut untuk meningkatkan garis keturunannya yang kedua. Rencananya adalah meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara terlebih dahulu hingga mencapai tingkat ilahi. Jika berhasil, kekuatan teknik surga penekan penjara akan meningkat secara drastis. Setelah itu barulah ia akan meningkatkan garis keturunan 9 naga. Kekuatan esensi darah yang luar biasa terus mengalir menuju garis keturunan prasasti penekan penjara. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak lama kemudian babak pertama kompetisi berakhir dan 18 kekuatan teratas telah ditentukan. Mereka yang berhasil menang merasa sangat gembira karena telah selangkah lebih dekat menuju 6 besar. Sebaliknya mereka yang kalah hanya bisa merasa kecewa karena kehilangan kesempatan besar tersebut. Setelah itu semua kekuatan diberi waktu istirahat selama 1 jam sebelum babak kedua dimulai. Babak kedua masih dipimpin oleh hakim yang sama. Tampaknya hakim tersebut sengaja mengatur pertandingan dengan hati-hati. Kekuatan-kekuatan yang paling kuat tidak dipertemukan sejak awal. Mereka justru dipisahkan agar tidak saling bertemu terlalu cepat. Dengan cara itu kompetisi terlihat lebih adil. Jika kekuatan yang sangat kuat langsung bertemu di awal, maka beberapa kekuatan yang sebenarnya cukup kuat bisa saja tersingkir terlalu cepat sebelum sempat bersaing memperebutkan 6 besar. Setelah waktu istirahat selesai, babak kedua dimulai. 18 kekuatan akan menjalani 9 pertandingan. Sekte awan laut dijadwalkan bertarung pada pertandingan ke-7. Pada saat itu Lu Ming hampir sepenuhnya memurnikan esensi darah yang telah ia serap sebelumnya. Meskipun esensi darah dari 3 ahli tingkat ketiga alam samudra spiritual sangat kaya, jumlah itu masih belum cukup untuk membuat garis keturunan prasasti penekan penjara menembus tingkat ilahi. Garis keturunan tersebut hanya berhasil meningkat hingga tingkat ke-9 tingkat raja. Untuk menembus tingkat ilahi, tampaknya masih diperlukan jumlah esensi darah yang jauh lebih besar. Dalam pertandingan ini, lawan sekte awan laut adalah sekte gelombang biru. Kekuatan ini memiliki seorang ahli puncak tingkat ketiga alam samudra spiritual sebagai pemimpin, serta beberapa ahli lain di tingkat ketiga alam samudra spiritual. Begitu pertarungan dimulai, pihak lawan langsung membentuk formasi pertempuran dengan fokus utama pada pertahanan. Di pihak sekte awan laut, Kong Jin melancarkan serangan seperti badai. Anggota lain hanya membantu serangannya.
Luming dan Xianyanqing sama sekali tidak bergerak dan hanya mengikuti di belakang. Ini memang bagian dari rencana mereka. Mereka hanya perlu Kong Jin bertindak. Target utama mereka adalah kekuatan-kekuatan yang lebih kuat. Saat ini belum waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Di bawah serangan Kong Jin yang terus-menerus seperti badai, formasi pertempuran lawan akhirnya hancur. Ahli puncak tingkat ketiga alam samudera spiritual dari Sekte Gelombang Biru bahkan terluka parah dan hampir terbelah oleh kapak Kong Jin. Untung saja mereka segera mengakui kekalahan tepat waktu. Dengan kemenangan itu, Sekte Awan Laut berhasil memastikan diri masuk ke dalam 9 besar. 2 pertandingan terakhir juga berakhir dengan cepat. Akhirnya, 9 kekuatan teratas telah ditentukan. Di antara mereka adalah Istana Tanpa Niat, Sekte Awan Laut, Sekte Bulan Merah, Sekte Pedang Angin, Keluarga Shi, dan beberapa kekuatan lainnya. Dalam perjalanan menuju 9 besar, yang paling mengejutkan tetaplah Sekte Pedang Angin. Selain memiliki 2 monster dari Sungai Qinghe, salah satu tetua Sekte Pedang Angin juga memperlihatkan kekuatan sebenarnya dalam pertarungan tersebut. Tetua itu ternyata telah mencapai tingkat keempat alam samudra spiritual. Penemuan itu membuat banyak orang terkejut. Dengan demikian, Sekte Pedang Angin memiliki 2 ahli tingkat keempat alam samudra spiritual. Banyak orang langsung menilai bahwa Sekte Pedang Angin memiliki peluang sangat besar untuk menembus 3 besar, bahkan mungkin mencapai peringkat kedua. Namun kekuatan yang paling diakui tetaplah Istana Tanpa Niat. Setelah memasuki 9 besar, setiap kekuatan harus bertarung melawan 8 kekuatan lainnya. Hasil pertandingan akan menentukan peringkat akhir. Urutan pertarungan ditentukan dengan undian. Pertandingan pertama mempertemukan Istana Tanpa Niat melawan Keluarga Shi. Keluarga Shi merupakan keluarga Shi Kai dan juga termasuk kekuatan yang sangat kuat. Pemimpin mereka bahkan merupakan ahli tingkat keempat alam samudra spiritual. Namun menghadapi Istana Tanpa Niat, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, keluarga Shi langsung mengakui kekalahan. Karena ini adalah pertandingan penentuan peringkat dan bukan pertandingan eliminasi, mengakui kekalahan merupakan pilihan yang bijak. Jika mereka memaksakan diri dan kehilangan beberapa ahli kuat, mereka akan kesulitan bersaing dalam pertandingan berikutnya. Tidak ada yang memandang rendah keputusan keluarga Shi tersebut. Pertandingan kedua mempertemukan Sekte Pedang Angin dengan lawannya. Namun lawan mereka juga memilih untuk langsung menyerah. Dengan demikian, Istana Tanpa Niat dan Sekte Pedang Angin meraih kemenangan dengan sangat mudah. Selama mereka mampu memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, memasuki 6 besar hampir pasti tidak menjadi masalah. Seluruh anggota Sekte Pedang Angin tampak sangat senang. Wajah Yeva juga dipenuhi senyum puas. Namun ada satu orang yang wajahnya justru terlihat semakin penuh kebencian. Orang itu adalah Ye Qing. Kultivasinya telah dihancurkan sehingga seberapa baik pun hasil Sekte Pedang Angin dalam kompetisi ini, ia tidak akan mendapatkan bagian. Hal itu membuat kebenciannya terhadap Ruan Tingting dan Luming semakin dalam. Pertandingan terus berlangsung satu demi satu. Akhirnya suara hakim kembali bergema di seluruh arena. Pertandingan berikutnya mempertemukan Sekte Awan Laut melawan Sekte Bulan Merah. Dalam putaran pertama pertandingan penentuan peringkat, mereka langsung bertemu dengan Sekte Bulan Merah. Pemimpin Sekte Bulan Merah menatap Qiaolong dengan dingin dan menyatakan bahwa kemenangan beruntun Sekte Awan Laut akan berakhir pada pertandingan ini. Qiaolong hanya mencibir dan mengingatkan agar mereka tidak berakhir seperti Sekte Tulang Besi sebelumnya. Ucapan itu membuat pemimpin Sekte Tulang Besi yang berada di dekat mereka kembali merasa sangat kesal. Pemimpin Sekte Bulan Merah kemudian menyatakan bahwa kekuatan Sekte Awan Laut hanya bergantung pada Kong Jin. Selama mereka mengirim seseorang untuk menahan Kong Jin, 8 orang lainnya dapat dengan mudah mengalahkan anggota Sekte Awan Laut yang lain. Setelah itu mereka bisa bergabung untuk menghadapi Kong Jin bersama-sama. Qiaolong hanya menjawab dengan dingin tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di atas arena pertempuran, Luming dan yang lainnya berdiri berhadapan dengan anggota Sekte Bulan Merah. Luming kemudian mengirimkan pesan melalui kekuatan spiritual kepada Kong Jin. Ia memperingatkan bahwa Sekte Bulan Merah pasti akan mengirim praktisi 6 jari yang berada di tingkat keempat alam samudra spiritual untuk menahan Kong Jin. Sementara itu, anggota lainnya akan menyerang mereka. Namun Kong Jin tidak boleh menunjukkan kekuatan yang terlalu besar. Target utama mereka adalah Sekte Pedang Angin. Jika mereka menunjukkan kekuatan yang terlalu luar biasa sekarang, Sekte Pedang Angin mungkin akan langsung menyerah ketika bertemu dengan mereka nanti.
Hal itu justru akan menyulitkan rencana mereka. Kong Jin menyeringai dan menyatakan bahwa ia akan mengalahkan lawannya dengan cara yang terlihat sulit. Lu Ming tersenyum tipis mendengar jawaban itu. Kali ini tujuan utama mereka memang Sekte Pedang Angin. Jika Sekte Pedang Angin ingin masuk 6 besar, mereka harus sangat beruntung dan tidak bertemu dengan Sekte Awan Laut terlalu cepat. Begitu pertarungan dimulai, praktisi 6 jari dari Sekte Bulan Merah segera bergerak dengan kecepatan kilat dan menyerang Kong Jin. 8 anggota Sekte Bulan Merah lainnya langsung menyerang Lu Ming dan kelompoknya. Kekuatan Sekte Bulan Merah memang sangat kuat. Selain praktisi 6 jari yang berada pada tingkat keempat alam samudera spiritual, mereka juga memiliki seorang ahli puncak tingkat ketiga alam samudera spiritual, serta beberapa ahli kuat lainnya. Lu Ming segera memerintahkan semua orang untuk membentuk formasi pertempuran. 8 orang segera membentuk formasi besar. Cahaya menyala dan sebuah perisai energi menyelimuti mereka. Di sisi lain, Kong Jin sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan praktisi 6 jari. Anggota Sekte Bulan Merah yang lain menyerang dengan berbagai teknik. Namun formasi pertempuran yang digunakan oleh Sekte Awan Laut berasal dari warisan Lian Chang sehingga sangat luar biasa. Selain itu, Lu Ming dan Xian Yanqing diam-diam mengerahkan sebagian kekuatan mereka untuk memperkuat formasi tersebut. Serangan Sekte Bulan Merah berhasil ditahan sepenuhnya. Sementara itu, Kong Jin juga sengaja menahan kekuatannya dan bertarung seimbang dengan praktisi 6 jari. Untuk sementara waktu kedua pihak terjebak dalam kebuntuan.